Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita belajar kembali tentang perencanaan usaha bagian kedua. Dalam perkembangan atau perjalanan usaha, kita ini sebagai wirausaha pasti akan menghadapi kendala, kesulitan, baik yang kecil maupun yang besar. Kendala tersebut biasa kita kenal sebagai resiko usaha. Di sini ada beberapa penyebab resiko, dikelompokkan menjadi dua nih. Yang pertama karena faktor internal atau dari dalam perusahaan. Kedua dari faktor eksternal atau dari luar perusahaan. Contohnya itu seperti situasi politik, ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, kondisi geografis, dan penduduk suatu negara. Macam-macam resiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan ada 4. Pertama, resiko teknis atau kerugian. Maksudnya resiko ini terjadi akibat manajer atau wirausaha tidak mampu mengambil keputusan. Resiko teknis ini berhubungan dengan pertama, biaya produksi yang tinggi sehingga tidak efisien. Kedua, resiko karena adanya pemogokan karyawan. Ketiga, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, jadi tenaga kerjanya banyak tetapi penghasilannya yang diproduksinya sedikit, jadi tidak seimbang. Keempat, terjadi kebakaran atau akibat keteledoran dan kurang kecermatan dan yang lainnya. Kedua, resiko pasar. Resiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar sehingga akan terjadi kerugian. Ketiga, resiko kredit. Resiko kredit ini jika kita dalam usahanya yang tentang meminjamkan orang, jadinya resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui sehingga usahanya akan mengalami kerugian karena dia tidak membayar sesuai perjanjiannya. Keempat, resiko di luar kemampuan manusia. Artinya resiko yang terjadi ini di luar kuasa manusia seperti bencana alam. Nah, studi kelayakan usaha atau SKU adalah cara yang ditempuh untuk menentukan kelayakan suatu gagasan usaha untuk dilaksanakan. Jadi sebelum bisnis baru dimulai atau dikembangkan perlu dilakukan penelitiannya. Apakah bisnis yang akan dirintis itu menguntungkan, terus tentang keuntungan dan manfaatnya seperti apa, ya. Ada 2 studi atau analisis. Yang pertama studi kelayakan usaha, yang kedua analisis SWOT atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, ya. Studi kelayakan usaha disebut juga sebagai analisis proyek. Nah, di sini ada aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama aspek hukum, jadi menyangkut tentang legalitas rencana bisnis yang akan kita jalankan. Kedua, aspek sosial, ekonomi, budaya, menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Ketiga, aspek pasar dan pemasaran, menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan kita hasilkan. Keempat, aspek teknis dan teknologi, menyangkut pemilihan lokasi, alat-alat sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Kelima, aspek manajemen, menyangkut pembangunan dan operasional. Keenam, aspek keuangan, menyangkut sumber dana yang akan kita peroleh dan bagaimana proyeksi pengambilannya jika memang modalnya tidak ada atau kita jadi minjam. Proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen tertulis tentang perencanaan usaha yang diusulkan kepada pihak investor atau pemilik modal maupun perbankan sebagai bahan pertimbangan dan penilaian untuk memperoleh
dana investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang direncanakan. Proposal usaha itu dibuat dengan tujuan utama untuk memperoleh dana investasi yang dibutuhkan dalam rangka membiayai pelaksanaan usaha yang direncanakan. Nah, sebuah proposal usaha ini harus merupakan dokumen tertulis tentang perencanaan usaha. Jadinya harus ditulis dengan benar, lengkap, rinci, akurat, jelas. Nah, nanti proposal usaha ini diajukan kepada penyandang dana seperti investor atau pihak perbankan. Di sini ada pihak-pihak yang membutuhkan proposal usaha, ada beberapa pihak. Yang pertama, pengusaha. Bagi pengusaha, proposal usaha ini merupakan dokumen tertulis yang lengkap tentang perencanaan usaha. Nah, kedua, bagi investor. Ketiga, bagi perbankan. Keempat, bagi pemerintah. Kalau misalnya untuk pemerintah, biasanya pemerintah itu dapat menilai mengenai sumbangan usaha yang akan dilaksanakan. Nanti kalian lihat, perhatikan contoh proposal di buku PKWU halaman 235 ya. Nanti Ibu akan berikan tugas di grup WhatsApp habis ini. Ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.